Nah, eksepsi penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawati justru lebih menekankan pada kronologi penembakan Brigadir Joshua yang versinya berbeda dengan surat dakwaan. Sidang perdana kasus pembunuhan Brigadir Joshua digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ferdy Sambo dan kawan-kawan didakwa melakukan pembunuhan berencana dan obstruction of justice. Sidangnya dipisah ya, para terdakwa tidak digabung menjadi satu persidangan, tetapi dihadiri di persidangan secara terpisah. Sidang pertama acaranya pembacaan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Nah, sesudah pembacaan surat dakwaan, ada yang menarik dari sidang perdana Ferdy Sambo dan Putri Candrawati. Sebab baik Ferdy Sambo dan Putri Candrawati langsung mengajukan keberatan atau eksepsi di hari yang sama dengan pembacaan dakwaan. Bikin pengunjung tercengang. Jaksa juga takjub. Sebenarnya ya, itu surat dakwaan sebelum dibacakan oleh jaksa penuntut umum di sidang perdana sudah diserahkan salinannya kepada terdakwa untuk dipelajari. Biasanya seminggu sebelum sidang pertama dimulai, sudah diserahkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai bahan untuk menyusun eksepsi atau pembelaan. Kalau kita lihat terdakwa lainnya ya, misalnya Brigadir Ricky Rizal, itu penasihat hukumnya minta waktu seminggu untuk menyampaikan eksepsi setelah surat dakwaan dibacakan di sidang perdana. Kalau umumnya memang seperti itu ya, itu mungkin penasihat hukumnya nggak siap ya. Eksepsi atau keberatan itu haknya terdakwa atau penasihat hukumnya. Sifatnya nggak wajib ya, bisa diajukan atau tidak diajukan. Contohnya, Barada Richard Eliezer itu penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi karena merasa surat dakwaan jaksa penuntut umum sudah dibuat secara cermat dan jelas sesuai ketentuan hukum acara pidana. Di samping itu, tujuannya tidak mengajukan eksepsi supaya sidangnya cepat, langsung masuk ke tahap pembuktian pada persidangan berikutnya. Eksepsi itu diajukan untuk yang bersifat formalitas dan tidak langsung mengenai pokok perkara. Contoh, identitas terdakwa Sarah. Seharusnya nama terdakwanya si Merekete, tapi di surat dakwaan disebut si Keong. Atau bisa juga menyangkut kompetensi pengadilan. Misalnya, terdakwa atau penasihat hukumnya menyampaikan eksepsi bahwa terdakwa seharusnya dihadiri di Pengadilan Negeri Magelang, bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena tempat kejadian perkara pembunuhan itu di Magelang, misalnya. Nah, eksepsi penasihat hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawati justru lebih menekankan pada kronologi penembakan Brigadir Joshua yang versinya berbeda dengan surat dakwaan. Sebenarnya itu sudah masuk pokok perkara ya. Fakta-fakta hukum peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua itu harus dibuktikan pada saat acara pembuktian nanti ya, bukan pada saat acara pembacaan surat dakwaan dan pengajuan eksepsi. Sehingga ada kemungkinan eksepsi Ferdy Sambo dan Putri Candrawati akan ditolak oleh majelis hakim karena sudah menyangkut materi pokok perkara. Demikian teman semua, semoga bermanfaat.